Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Anggraini dari kelas 10 MIPA 2 akan menjelaskan tentang hewan vertebrata. Vertebrata adalah golongan hewan yang memiliki tulang belakang. Tulang belakang berasal dari perkembangan sumbu penyokong tubuh primer atau notochorda, chorda dorsalis. Notochorda vertebrata hanya ada pada masa embrionik. Setelah dewasa akan mengalami penulangan menjadi sistem penyokong tubuh sekunder, yaitu tulang belakang vertebrae. Tubuh vertebrata mempunyai tipe simetri bilateral dan bagian organ dalam dilindungi oleh rangka dalam atau endoskeleton. Khusus bagian otak dilindungi oleh tulang-tulang tengkorak kranium. Bagian terluar tubuh vertebrata berupa kulit yang tersusun atas epidermis lapisan luar dan dermis lapisan dalam. Kulit vertebrata ada yang tertutup dengan bulu, ada juga yang tertutup dengan rambut. Organ dalam seperti organ pencernaan, jantung, dan pernapasan terdapat di dalam suatu rongga tubuh atau selom. Vertebrata memiliki alat tubuh yang lengkap, yang menyusun sistem organ tubuhnya meliputi sistem pencernaan yang memanjang dari mulut hingga anus. Sistem peredaran darah tertutup, darah mengalir di dalam pembuluh darah. Alat ekskresi berupa ginjal, alat pernapasan berupa paru-paru atau insang, sepasang alat reproduksi. Ciri-ciri tubuh hewan yang bertulang belakang mempunyai tulang yang terentang dari belakang kepala sampai bagian ekor, mempunyai otak yang dilindungi oleh tulang-tulang tengkorak, tubuh berbentuk simetris bilateral, mempunyai kepala, leher, badan, dan ekor walaupun ekor dan leher tidak mutlak ada. Vertebrata hanya dapat berkembang biak melalui perkawinan. Proses perkawinan dilakukan dengan pembuahan ovum dan spermatozoid menjadi satu kesatuan. Pembuahan pada vertebrata dapat terjadi di luar tubuh maupun di dalam tubuh. Pembuahan di luar tubuh terjadi pada jenis ikan dan katak, sedangkan pembuahan di dalam tubuh terjadi pada reptilia, burung, dan hewan menyusui. Hewan vertebrata terbagi menjadi 5, yaitu Pisces ikan. Pisces atau biasa disebut ikan merupakan hewan yang memiliki habitat di air. Amfibi. Amfibi adalah salah satu hewan yang dapat hidup di darat maupun di air. Reptil, aves yaitu burung, mamalia yaitu binatang menyusui. Nah, di antara satu dari sekian banyak hewan, di sini saya akan menjelaskan salah satunya, yaitu dari kingdom mamalia, yaitu hewan lumba-lumba. Mamalia. Hewan mamalia disebut juga dengan hewan menyusui, karena mamalia merupakan hewan yang memiliki kelenjar susu sebagai sumber makanan bagi anaknya. Tubuhnya ditutupi oleh rambut, bertulang belakang atau hewan vertebrata, serta juga berdarah panas. Mamalia tersebut mempunyai atau memiliki lebih dari 5.000 spesies yang tersebar di seluruh penjuru dunia. Indonesia mempunyai kurang lebih sekitar 165 spesies endemik hewan mamalia. Mamalia berkembang biak dengan cara melahirkan vivipar. Hewan ini memiliki suhu tubuh tetap dan bernapas dengan paru-paru. Mamalia memiliki otak yang lebih berkembang dibandingkan dengan hewan vertebrata yang lainnya. Ciri morfologi. Mamalia umumnya hidup di daratan, tetapi ada pula yang hidup di air, seperti ikan paus, lumba-lumba berdarah panas. Pada kulit terdapat kelenjar keringat dan kelenjar minyak memiliki daun telinga. Ciri-ciri hewan mamalia yaitu memiliki kelenjar susu, memiliki gigi taring, seri atau geraham, memiliki kuku dan cakar, memiliki anggota gerak untuk berjalan, berenang atau memanjat, termasuk homoiterium atau berdarah panas, memiliki rambut yang menutupi tubuhnya, bernapas dengan paru-paru, berkembang biak dengan cara melahirkan, tempat perkembangbiakan embrio di dalam rahim. Lumba-lumba termasuk ke dalam kingdom Animalia, film Chordata, kelas Mammalia, ordo Cetacea, subordo Odontoceti, famili Delphinidae, genus Tursiops, spesies Tursiops adultus. Lumba-lumba dapat dikelompokkan ke dalam ordo Cetacea. Kata Cetacea berasal dari bahasa Latin yaitu cetus yang berarti hewan yang besar dan bahasa Yunani yaitu ketos, berarti monster laut. Hewan-hewan dari ordo Cetacea adalah hewan menyusui yang sepanjang hidupnya ada di perairan dan telah melakukan berbagai adaptasi untuk kehidupan di lingkungan ini. Tubuhnya berbentuk seperti torpedo streamline tanpa sirip belakang. Sirip depannya mengecil dan memiliki sebuah ekor horizontal yang kuat untuk bergerak seperti baling-baling perahu. Lubang hidungnya, blowhole, berubah menjadi lubang peniup pada bagian atas kepalanya. Lubang ini berguna untuk pernapasan pada saat hewan itu berenang di permukaan air. Ciri-ciri umum yang terdapat pada Cetacea yaitu mereka memiliki bentuk bagian tubuh yang berbeda dengan kebanyakan mamalia yang lain. Kebanyakan mamalia memiliki lubang hidung yang menghadap ke depan, tetapi
Cetacea memiliki lubang hidung di atas kepala. Lebih ke belakang terdapat cekungan di samping kepala yang merupakan posisi dari kuping, namun tidak terdapat daun telinga. Cetacea memiliki leher yang pendek, tidak fleksibel, dan pergerakan kepala yang terbatas. Di belakang kepala terdapat lengan depan yang berbentuk seperti sirip, tapak jari, dan lengan. Bentuk seperti ikan yang terdapat pada bagian tubuh Cetacea adalah sirip dorsal dan sirip ekor flux. Sirip dorsal berguna untuk kestabilan dan pengaturan panas tubuh pada beberapa spesies. Sirip dorsalnya kecil atau bahkan tidak dijumpai sama sekali. Flux horizontal terdapat di ujung ekor dan ditunjang hanya di bagian tengah oleh bagian akhir tulang ekor, tulang belakang, dan bagian lainnya terdiri dari jaringan non-tulang. Sistem pencernaan lumba-lumba. Sistem pencernaan beberapa spesies lumba-lumba memiliki hingga 250 gigi. Gigi lumba-lumba diyakini berfungsi sebagai antena untuk menerima suara yang masuk dan menentukan lokasi yang tepat dari sebuah objek. Ikan dan cumi-cumi adalah makanan utama lumba-lumba. Lumba-lumba terkenal senang berburu dan kelompok dengan cara mengembala makanannya. Ikan membentuk bola umpan sebelum dieksekusi. Adanya gigi di dalam mulut digunakan untuk mengunyah makanan. Makanan yang dikunyah dengan baik membantu memudahkan pencernaan untuk melakukan tugas mencerna makanan. Namun, gigi yang dimiliki oleh lumba-lumba tidak digunakan untuk mengunyah makanan yang dikonsumsinya. Gigi yang dimiliki lumba-lumba hanya digunakan untuk menangkap mangsanya seperti ikan. Setelah mendapatkan mangsanya, lumba-lumba tidak akan menggigitnya. Makanan yang sudah didapatkannya kemudian akan ditelan secara utuh oleh lumba-lumba. Sistem reproduksi lumba-lumba. Urogenital adalah suatu sistem organ dalam tubuh yang berkaitan dengan sistem urin atau kencing dan sistem genital atau reproduksi. Pada umumnya, organ urogenital mamalia jantan dapat dilihat secara langsung, tapi beberapa jenis seperti kelompok Cetacea, paus, dan lumba-lumba memiliki struktur yang berbeda. Organ urogenital jantan mamalia akan berakhir di suatu organ kopulasi yang disebut penis. Pada kelompok mamalia air ini, organ urogenital jantannya terdapat di dalam tubuh. Berbeda dengan pada manusia dan mamalia pada umumnya yang tergantung di luar tubuh. Organ urogenital betina juga terdapat di dalam tubuh, sehingga pada kelompok Cetacea ini agak sulit membedakan jantan betina secara langsung. Sama dengan jantan, organ muara urogenital betina terdapat di dalam celah urogenital yang hanya saja pada betina celah ini memanjang hingga anusnya. Sifat seksual pada lumba-lumba ditandai dengan adanya organ yang secara langsung berhubungan dengan proses produksi, yaitu A. Testis dengan pembuluhnya pada jantan, B. Ovarium dan pembuluhnya pada betina. Sistem pernafasan pada lumba-lumba. Sistem pernapasan lumba-lumba juga mirip dengan manusia, namun letak lubang hidungnya tidak di tengah-tengah wajahnya, tapi di bagian atas kepalanya. Seperti manusia, sebelum menyelam, lumba-lumba menghirup udara dan menahannya di dalam paru-paru. Saat mereka muncul dari kedalaman air beberapa meter sebelum mencapai permukaan, mereka menghembuskan udara dengan kuat melalui lubang udara mereka. Tidak seperti mamalia lain yang bernapas melalui lubang hidung dan mulut mereka, lumba-lumba bernapas melalui lubang sembur yang terletak di bagian atas, di atas kepalanya.